Welcome back, Tap People. Kembali lagi bersama para anggota TAPP. Kol lemes, Bang. Hah? Kol lemes. Indonesia kalah 3-1. Tapi masih ada peluang lolos. Kita tunggu besok. Kayaknya pas video ini meluncur, Indonesia lolos. Jadi kita hari ini mau bicara soal Indonesia lawan Jepang. Enggak dong. Apa dong, Bang? Ini kita membicarakan pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye. Wih, ngeri. Presiden boleh bertindak. Presiden boleh kampanye dan boleh memihak. Ngomongnya pas di Halim Perdana Kusuma. Penyerahan Hercules. Pesawat Hercules. Di depan situ Panglima. ada Panglima TNI, ada Kasal, ada Kasat, ada Kasau, ada Menteri Pertahanan, ada Komisi Komisi 1. Ketua Komisi 1, sekaligus anggota TPN dan sekaligus Pak Prabowo, Menhan, sekaligus Capres 02 dan salah satu capres favorit Pak Jokowi selain Ganjar dan Anies. Saya benar. Kan sudah diajak makan Tiga-tiga diajak makan. Dan didukung kan presiden di awal juga menyatakan saya netral, mendukung semuanya gitu. Kira-kira ini pesan-pesan apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi nih di momen-momen, kok momennya asik bener gitu. Dari Pak Dega dulu nih, dari segi pertahanan keamanan. Waduh, momennya asik menjelang 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu Ya, lagi. kurang lebih lah. Kurang lebih 3 ya, minggu tanggal lah. 14 Februari. Jadi menimbulkan kesan yang wah, ya nggak sih? Sebenarnya gak ada salahnya karena memang betul penekanan dalam undang-undang pemilu ya. Khususnya di pasal 299 ayat 1 memang menyatakan presiden dan wakil presiden boleh. Itu kalau dilihat videonya sih kata boleh ini intonasinya lebih tebal. Kalau kita nulis mungkin di bold kali ya. Boleh. Intonasi pernyataan beliau ya. Boleh. Iya, boleh memihak, boleh berkampanye asal. Nah, tapi sambungan ini asal tidak menggunakan fasilitas negara, bukan di pasal yang sama nih. Kita dengar kan ada di 281 yang mana kedua pasal itu teman-teman kan tahu sendiri kan, kita sudah mengajukan judicial review ya. Kita minta tafsirkan, gimana tafsir itu, Bang Iqbal? Jadi TAPP ini kemarin kita agak sempat berdiskusi soal kekhawatiran jalannya Pilpres 2024. Nah, jadi ada 3 kekhawatiran kita, yaitu salah satunya adalah kampanye presiden yang terikat presiden atau pejabat negara lah yang terikat sedarah, semenda. Yang kedua adalah nggak apa-apa ya rewind lagi ya. Yang kedua adalah adanya potensi pihak lain yang berpotensi untuk terselubung membagian money politik. Yang ketiga soal citra diri. Nah, prediksi kita nih agak bener ya, maksudnya bukan agak bener ya. Akhirnya khawatiran kita tuh akhirnya nih gongnya nih. Setelah melihat statement Pak Jokowi, presiden boleh. Memang betul kita menyadari boleh seorang presiden itu melakukan kampanye. Ya memang betul juga apa yang dikatakan Pak Jokowi tanpa menggunakan fasilitas negara. Memang betul. Cuman masalahnya hari ini di sepanjang sejarah Indonesia baru kali ini adalah anaknya seorang presiden yang masih aktif ikut dalam pemilihan capres-cawapres, yaitu Mas Gibran sebagai cawapres. Nah, di sini problematiknya. Meskipun undang-undang menyatakan bahwa boleh dan selama tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, cuman gimana ya? Gue melihat secara etika gitu. Dari faktor etikanya tuh etika ketenagaraan gimana gitu ya. Gimana pun juga Mas Gibran dan Pak Jokowi kan ada hubungan ayah dan anak gitu. Ya tanpa menuduh Pak Jokowi mengendorse langsung, tapi ya tersirat aja. Hawanya seakan-akan tidak netral ya. Hawanya seolah-olah tidak netral. Tapi kan secara real capres yang di-endorse Pak Jokowi itu kan yang benar-benar dipilih beliau itu kan Pak Ganjar. Dulu waktu deklarasi kan ikut tuh. Jadi pernyataan Pak Jokowi itu selalu ada dulu dan sekarang. Oh iya, kalau yang dulu tuh
ingat harus yang memiliki rambut putih ya, Pak. Iya nggak sih dulu tuh? Ya gue tanpa menilai dinamika politiknya ya, cuman ya dari segi itu ya kembali lagi ya, etikanya aja sih, etika ketatanegaraan ya. Karena beberapa gue lihat di berita kan, beberapa tim mungkin dari PDIP pun sudah bereaksi terkait etika ini. Di mana sih etika ketatanegaraan-nya gitu. Mungkin dari Bang Gugum nih, gimana Gum? Juga beliau kan pernah menyatakan netral juga, tapi sekarang beliau nggak menyatakan langsung endorse langsung, tapi bilang boleh kampanye gitu. Apakah ini mau start dalam 2 minggu ini atau ya udah cuma ngomong doang gitu? Iya, Grey kayak area ini gimana nih Gum? yang dibilang Iqbal itu ya. Pertama nih harus patut diakui ya, kemarin itu apa sih pernyataannya kemarin atau hari ini sih? Hari ini ya. Itu pernyataan hari ini itu kan di acara kenegaraan ya. Maksudnya tugas negara lah menyerahkan pesawat kepada Menteri Pertahanan kan. Ada yang nanya juga kan? Nah, pertama kan itu bukan kegiatan kampanye. Kita sepakat dulu ya. Ya, Bukan. Itu Pak Jokowi bukan. lagi kampanye gak? Bukan. Enggak ya. Tapi kan ditanya wartawan tuh ujuk-ujuk, kemudian beliau bilang ya boleh, presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak ya. Memang kalau kita baca di undang-undang tadi tuh, undang pemilu pasal 281 sama pasal 299 ya, memang boleh gitu presiden untuk kampanye, tapi syaratnya dia harus cuti dan dia harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, fasilitas negara banyak tuh, sarana mobilitas, gedung kantor, perkantoran, fasilitas lain di biaya APBN dan segala macam. Nah, cuman kalau saya sih pengen komentar gini ya, Pak Jokowi ini boleh berbeda pendapat ya. Nah, beliau ini kayak punya kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, bro. Jadi sebenarnya kita nggak pernah kan melihat Pak Jokowi itu secara gamblang bilang saya mengendorse pasangan calon nomor sekian misalnya. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, Kecuali milik Pak Ganjar itu. nah itu sekali ya. Tapi kan sebelum didaftarkan sebagai resmi Iya, kan? betul. Belum. Nah, tapi secara alam bawah sadar publik tuh menduga-duga dan yakin dalam pendugaan itu gitu loh, bahwa Pak Jokowi ini memang ke salah satu paslon. Nah, itu terjadi kalau menurut saya ya, bukan karena directnya dukungan beliau, tapi memang bagaimana beliau mampu mengartikulasikan Simbol tanda-tanda, tanda-tanda, tondo-tondo. kecenderungan kepada salah satu calon. Nah, cuman pengen bilang begini, yang dibilang Pak Jokowi itu memang sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tapi persoalan sekarang ini kayaknya nggak bisa gitu, cuman sekedar dipandang soal hak politik seorang presiden yang dia boleh kampanye, boleh memihak. Karena apa? Karena 2024 ini ada kondisi yang sangat unik, kita sebutin ya, yang beda banget dengan kondisi yang sebelumnya. Pertama, ada anak kandung ya dan menantu presiden itu menjabat sebagai kepala daerah di masa presiden aktif. Itu belum pernah loh kejadian sebelumnya. Terus yang kedua, ada anak kandung presiden diangkat jadi ketua umum partai yang meski partainya berbeda dengan partai yang diusung presiden. Lalu yang ketiga, ada anak kandung presiden aktif ya mencalonkan diri jadi cawapres ya untuk di masa presidennya masih aktif gitu sekarang. Nah, lalu yang menariknya juga adalah partai anak kandung presiden tadi itu berkali-kali itu menggunakan citra diri presiden bahwa dia didukung oleh presiden ayahnya yang kemudian sebenarnya juga masih aktif. Iya, dan ada video Pak Jokowi yang kemudian di-quote gitu kan bersama PSI gitu. Lalu ada anak presiden yang menjadi cawapres mengusung program. Nah, ini yang paling clear nih. Jadi Pak Jokowi itu nggak pernah secara langsung saya endorse ini ya paslon 0 ini gitu. Tapi si paslon ini itu terang-terangan bilang bahwa kami ini mengusung program Pak Jokowi, kami melanjutkan gitu hilirisasi IKN dan segala macam. Jadi cantik ya. Jadi mau dibilang sepakat ini bukan kampanye, tapi secara substansi rasa-rasanya dukungan itu ke sana gitu. Masannya bagus memang. Karena kan kalau kita ngomongin pemilu itu nggak hanya ngomongin momen hari ini ya. Maksudnya momen Jokowi menyatakan memihak atau enggak. Pemilu itu kan proses, rangkaian nih. Jadi kalau tadi dibilang Bang Gugum dari awal itu ada peristiwa-peristiwa yang mencengangkan nih pada saat pemilu. Sekarang ya betul, memang harus dilihatnya secara utuh.
ada simbol apa, ada makna apa di dalam setiap statementnya. Itu yang bikin menarik ya. Nah, kalau kita mau bilang Pak Jokowi cawe-cawe mendukung secara curang salah satu paslon misalnya, ada nggak tanda-tanda yang terlihat di publik? Nggak ada secara langsung kan? Secara Gua- langsung gua- nggak pernah bisa nggak dibuktikan nggak itu. pernah bisa dibuktikan. Dan Jadi, kalaupun itu jadi materi di PHPU nanti, itu akan sulit loh. Nah, makanya tadi yang dibilang, yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini gimana dia bermain di gray area gitu. Tapi hasilnya jelas. Dukungannya ke satu. Gimana tuh? Ke satu, kedua, ketiga. Oh iya. Apa ya? Mungkin ini juga terkait ini ya Gum ya. Apa yang kita judicial review terkait teori Jean Baudrillard itu ya, simularka juga ya. Mungkin ini salah satu nggak? Menurut lu gimana? Lu sepakat nggak? Apakah ini termasuk simularka juga? Jadi apa pengkondisian dengan simbol-simbolik, dengan sikap yang tanpa menunjukkan langsung, dan pada akhirnya pemilih tuh termanipulasi secara tidak sadar. Akhirnya ya udah kita memilih ke salah satu ini karena ini sudah apa ya, simbolnya menunjukkan mendukung ke salah satu paslon gitu secara tidak langsung gitu. Iya, jadi Pak Jokowi nggak bilang bahwa dia mendukung paslon 02 gitu ya. Ini terang-terang aja nih ya. Tapi ketika bilang presiden boleh kampanye, lu presiden boleh memihak di sebelahnya ada salah satu paslon gitu. Jadi kan itu tuh permainan alam bawah sadar publik gitu bro. Dan mau nggak mau menautkan ke sana Nah, gitu kan. akhirnya publik tuh dibawa menautkan. Walaupun kalau mau dituduh, misalnya emang saya ngedukung Pak Prabowo misalnya, kan saya nggak pernah bilang saya ngedukung paslon 02. Nah ada sebuah apa ya, kebingungan nggak sih, apa ya? Masyarakat mulai jadi ada kayak riuh-riuh gimana gitu kan. Mau ya salah tapi benar tapi salah gitu. Apa nih kayak ada something gitu. Gini. Tapi kan itu juga dilakukan ya sama Bu Mega dulu sebagai presiden. Waktu dia jadi incumbent mau maju lagi. Waktu Mega Hasim mau Mega Hamzah sama Mega Prabowo gitu. Pas kalah lawan SBY. Dan SBY periode kedua melakukan yang sama lawan Yusuf Kala. Itu kan ya itu dia juga kampanye tapi buat diri sendiri. Itu gimana secara logika tuh? Secara undang-undang nggak masalah sih. Kalau untuk kampanye diri sendiri nggak masalah sebetulnya. Kalau buat diri sendiri aja boleh, apalagi buat orang lain gitu kan. Ya gimana ya? Nah itu tadi cerdasnya menurut kita ya, yang udah jadi permohonan kita tuh. Jadi bermain di area yang memang belum disentuh sama hukum. Masalah etika nih, pantas nggak pantas tuh kan nggak bisa tuh masih abstrak kan. Masalah nepotisme. Jadi undang-undang itu cuman melarang pejabat itu dia boleh kampanye, presiden boleh kampanye. Larangannya kalau cuti sama itu kan, sama fasilitas. Makanya ketika kita bilang situasi ini mau ditarik ke situasi yang general gitu, mengenai hak politik judulnya, lu nggak bisa diapa-apain karena undang-undang nggak melarang anak presiden maju gitu kan, nggak melarang anak presiden jadi ketua partai, presiden maju lagi. Undang-undang nggak melarang presiden ikutan kampanye anak kandungnya gitu, secara langsung maupun secara tidak langsung. Walaupun cerdasnya sekarang itu kan nggak ada yang dilakukan secara langsung gitu. Nah makanya kita kan mengantisipasi itu, kita uji ke MK kan, bahwa larangan itu harus ada nih untuk calon presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota berkampanye anggota keluarganya sendiri gitu. Ya tadi kenapa kalau diri sendiri boleh tapi kalau buat keluarga yang nggak boleh? Ini apa ya, kita gimana bang ya, kita kepantasan aja, kita kembali lagi ke etika lagi. Kalau gue sih bilang etika gitu, artinya ya apakah lo mau melegalkan nepotisme. Nah Kalau gue bilang mungkin secara logika kalau buat diri sendiri itu kan nggak bisa dihindari ya. Itu nggak bisa dihindari kampanye buat diri sendiri kalau kita maju. Tapi kan kalau buat orang lain, maksudnya buat anak kandung atau buat istri misalnya yang maju, ya itu kan bisa dihindari. Apalagi yang maju tuh orang lain gitu. Jadi kan mau nggak mau kita ada kecenderungan lah
untuk mengarahkan sesuatu, termasuk kecenderungan untuk memberikan tanda-tanda juga. Ya itulah kenapa makanya apa ya seorang hakim pun kan bukan harus mundur kan ketika memeriksa perkara yang ada kaitan dengan kepentingan. Walaupun ada sedikit gerisan konflik of interest-nya. Itu mungkin di situ ya, cuma memang gua akuin ya belum diatur ya semua hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita merasa ada yang salah, tapi sulit untuk menunjukkan apa gitu. Tapi berbicara kepantasan nih seharusnya statementnya beliau ini ya, kan cita pemilu itu kan pemilu yang damai ya. Kalau dengan statement seperti itu pasti ada gejolak sih, mungkin dari oposisi yang tidak merasa didukung atau tidak merasa meneruskan programnya, kan mau nggak mau pasti muncullah gejolak-gejolak itu ya, gitu. Jadi cita pemilu damai ini gimana nih? Ya semoga nggak ini ya. Kalau Nggak gua terlalu ini ya, kayaknya dengan statement beliau ini. sampai ras enggak lah ini. Jadi udah mau last minute nih. Bakal kampanye nggak kira-kira? Pak bos kita nih, Pak Jokowi, untuk salah satu paslon terang-terangan, Dek. Sebenarnya kalau melihat itu harus sih, Karena kan tanggung. ya tanggung tinggal 5% lagi untuk satu putaran. Nah itu kuncinya percepatan satu putaran. Mungkin itu elemen of surprise-nya kali. Elemen of surprise-nya itu, gongnya tuh di situ. Percepatan satu putaran Ketika lah. ya kemarin gongnya Mahfud MD, saya akan mundur pada waktunya. Mungkin nanti gong dari Jokowi adalah dia ikut kampanye Untuk salah satu. untuk salah satu paslon. Ganjar mungkin. Berarti menurut lo ada kemungkinan ya? Akhirnya nanti dia nyebut. Karena ini kan tadi beliau nih, bos kita ini udah ngasih ancer-ancer. Terakhir kapan sih kampanye tuh? Tanggal 10 Tanggal 10 ya. 10 Februari. Menurut lo, Gum, Enggak, Pak Jokowi enggak akan akan. selamanya begini deh nih? Pak Jokowi akan gini ya, mungkin bisa filosofis dari kota asal beliau kali ya. Jadi ngapain kita harus membuka baju menunjukkan isi dada gitu ya, kalau tanpa membuka baju pun udah tercapai gitu tujuannya. Jadi ini kan filosofis ya, tendangan pisang yang seolah ke arah sana gitu ya, tapi tujuannya memang ke sana dan bolanya Roberto Carlos ini. Roberto Carlos bro. Tendangannya kemana tapi kena nyampe ke sana gitu loh. Jadi kenapa? Karena satu, Pak Jokowi itu juru kampanye yang beliau nggak perlu ngomong aja ya, itu udah menurut saya sih dia udah jadi simbol yang kuat gitu. Pertama dari programnya bro, itu udah bahasa dukungan yang kuat lah. Beliau memang nggak bilang harus milih paslon yang melanjutkan gitu, tapi beliau bilang pemimpin itu ya, kepemimpinan itu harusnya berkelanjutan, bukan potong generasi ganti potong baru gitu. Jadi sampai ujung tuh memang akan begini. Gini bro, kalau pakai filosofis lo ya, mendingan dia buka baju tapi dijamin menang dibanding nggak buka baju tapi ada peluang kalah. Mau disangkut pautin nama bola, posisi Jokowi kali ini dia membuka ruang memang. Iya. Jadi seakan-akan biar yang nanti yang ngambil peluang nih ini mencetak gol. Iya, cetak gol kedua ini yang memastikan kemenangan, atau dia biarinlah 1-0 tapi nanti di injury time bisa ada 2 gol dari kubu sebelah. Kalau mungkin nggak ada pilihan lagi ya, dan cara menyelamatkan satu putaran itu dengan begitu akan diambil sih. Tapi menurut lo enggak? Tapi menurut gue enggak sih. Karena gini bro, Dia membiarkan 2 putaran. enggak sih. 8 Tapi dengan cara lain. Lebih baik muncul citra seperti itu atau ada serangan fajar. enggak ada. Sangat Fajar udah nggak sekarang nggak perlu bro. Sangat Fajar bro. Approval rating 80%. Ya kita nggak pengen bilang program itu memang untuk salah satu pasangan calon ya. Tapi AF Saifullah kan bilang personalisasi bansos gitu loh. Jadi sebenarnya dengan bilang ya udah dapatkan manfaatnya sekarang gitu ya. Kalau pengen lagi, ini kan bahasa alam bawah sadar nih, orang yang nerima bansos nih. Kalau misalnya mau dapat yang begini lagi nanti, ya sudah tahu kan harus milih yang mana gitu. Tapi ini nggak dikatakan kan? Gak ada ngomong harus Nggak ada. Ini milih yang mana. logika yang muncul aja orang dengan itu tadi, jagonya personalisasi, beliau nih jagonya simbol, jagonya simbolis.
Ya kira-kira itulah. Nah, tapi hari ini nih, Apalagi? kalau ketika beliau bilang bahwa presiden boleh kampanye, presiden boleh memihak, ini reaksi spontan atau memang sengaja? Sengaja lah. Hah? Sengaja. Nah, ini khas menurut kita ya. Ini itu ciri khasnya beliau, bro. Ini nggak direct langsung. Tapi ya udah, presiden boleh memihak. Maksudnya kalau presiden ini udah tanda-tandanya ke sini gitu, ya udah kalian ikut gitu. Iya, benar. Demi mendukung keberlanjutan tadi ya. Itulah pentingnya ilmu tanda-tanda, Bang. Semiotik. Mungkin bisa dibahas lah ya soal semiotik itu. Ya berarti kita melihat bahwa Pak Jokowi ini mendukung satu putaran ya untuk dimenangi salah satu paslon. Kelihatannya. Bukan berarti 02, nggak berarti kan, bisa aja dia mendukung 01 satu putaran atau 03 satu putaran, walaupun itu jauh panggang dari api. Nah, kira-kira gitu ya, dicerna aja tanda-tanda dari TAPP. Dan selamat menikmati obrolan kita lagi, tapi people, mudah-mudahan kita semakin cerdas ke depan. Thank you.